kasih semuanya atas waktunya sehingga bisa berkumpul di sini. Adapun dari sini yang mau saya bahas adalah tentang budaya positif sekolah. Budaya positif. Ya. Dalam budaya positif sekolah itu supaya anak kita itu dulu itu buat peraturan ya, tata tertib. Nah, kalau tata tertib itu kita fokus ada hukumannya jika mereka melanggar peraturan. Nah, menurut pelajaran yang kami pelajari dari guru penggerak, itu tidak boleh lagi tata tertib. Haruslah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini artinya aturan yang kita buat itu bersama dengan anak didik. Misalnya, anak ibu, kesepakatan kelas kita yang pertama datang jam 8.00, maka mereka akan mengatakan, Bu, sepatu harus hitam. Nah, kita saling kolaborasi atau saling kerjasama untuk menentukan kesepakatan kelas ini. Tidak seperti yang dulu, sekolah yang menentukan peraturan. Dan kalau melanggar dihukum. Tapi kalau untuk kesepakatan kelas, kalau melanggar kita cukup memberikan solusi. Kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan anak itu agar dia bisa berubah dari sikapnya yang salah. Jadi fokus kita membuat kesepakatan kelas ini adalah solusinya yang mau kita cari, bukan fokus untuk hukumannya. Mungkin kita beranggapan harus dihukum anak itu agar berubah. Tapi kenyataan sebenarnya itu kalaupun dihukum, anak itu bukan berubah hanya karena takut, rasa tidak nyaman dihukum. Tapi kalau berubah anak itu tergantung dirinya sendiri. Kalau kemauan kuat dari dirinya mau berubah, pasti berubah. Tapi itu harus dia datang dari dirinya. Bagaimana supaya datang dari dirinya? Kita ajak dia komunikasi, kita ajak dia berkolaborasi. Bagaimana nak biar kau bisa berubah nak? Jangan terlambat, jangan pakaianmu begini dan begitu. Ya, harus kita buat kesepakatan kelas di dalam kelas kita masing-masing. Ada berapa? Misalnya pertama datang harus jam 7.30. Kesepakatan kelas yang kedua apalagi nak? Sepatu harus pakaian hitam. Kesepakatan yang ketiga dan belajar tepat waktu. Boleh. Kita harus berkomunikasi dengan anak didik kita. Tidak lagi tata tertib sekolah yang harus kita terapkan. Kemudian, jika ada anak kita yang melanggar dari kesepakatan kelas ini, maka kita harus selesaikan anak ini yang bermasalah. Dengan cara apa? Dengan cara teori kontrol. Ya, teori kontrol ini ada yang pernah kita lakukan selama ini, yaitu teori kontrol yang pertama yaitu penghukum. Biasanya kita sebagai guru, kalau anak melakukan kesalahan itu kau sudah melakukan kesalahan, maka mulai sekarang kau ibu pukul, mulai sekarang kau ibu marahin, begini segala macam. Itu teori penghukum. Sebenarnya sih memang teori itu ada. Kita sering menghukum anak kalau sering terlambat. Tapi seperti yang saya katakan, itu mereka itu sebenarnya tidak berubah. Akan balik lagi dia berbuat kesalahan. Hanya karena takut aja dia. Nah, bagaimana supaya dia tidak balik itu karena dari kemauan dirinya sendiri. Dia yang bisa merubah dirinya itu ya dia sendiri. Tidak perlu kita hukum. Bagaimana caranya? Ada banyak teori. Mungkin yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, membuat orang rasa bersalah. Contohnya, anak itu sudah berbuat salah, kita buat makin bersalah lagi dia. Kalau nak sering kali kau terlambat, enggak kau pikirin, mamaku di sana cari uang udah setengah mati ya. Kita sering membuat anak itu bersalah, dia menangis. Ya tapi sekedar itu saja. Sebenarnya itu tidak solusi, hanya menangiskan dia saja. Tapi itu belum tentu solusi. Kemudian ada juga teori kontrol yang ketiga yaitu teman. Kita seperti temannya, anakku ada baiknya kita buatlah berikutnya dirimu jangan berbuat kesalahan lagi ya. Kemudian ada juga teori kontrol yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Ada juga kita seperti itu, anak itu terlambat pertama, kemudian berikutnya terlambat lagi kedua. Maka kita katakan, udah ibu pantau, teruslah kau terlambat. Kerjaanmu hanya tidur saja di dalam kelas. Itu hanya memantau, tapi solusi belum ada juga. Nah yang terakhir yaitu
teori kontrol manajer ini yang paling bagus. Kalau manajer ini kita fokus pada solusi. Kita panggil anak itu misalnya bermasalah dari kesepakatan kelas, melanggar dari kesepakatan kelas yang kita buat. Kita panggil, nak, udah kau langgar tadi kesepakatan kelas nomor segini bu, nomor 5 misalnya. Nah, apa menurutmu itu yang kau lakukan benar apa enggak kalau kau datang terlambat? Sudah melanggar kesepakatan kelas. Kalau bu, jadi menurutmu apa solusinya, nak? Salah nggak kalau kau menyebutkan nama bapak si Budi? Apa sebayangmu dia? Salah. Nah, jadi bagaimana solusimu, nak? Biarkan dia berpikir, bu, harusnya aku minta maaf bu. Nah, itu baru manajer. Dia mencari solusi. Kita memberi kolaborasi, kerjasama, ya. Jadi posisi yang paling bagus di teori kontrol ini adalah manajer. Kemudian selain itu juga kita juga harus tahu kebutuhan dasar anak. Ya ibu-ibu, kebutuhan dasar anak yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup. Ada anak yang misalnya ya, ada yang sudah 3 hari dia tidak datang. 3 hari tidak datang. Kita tanya anak itu, kenapa kau tak sekolah, nak? Apa jawabannya, bu? Mama saya nggak bisa. Jadi saya nggak bisa ke sekolah 3 hari ini karena saya membantu ibu saya jualan. Nah, itu mungkin dia ingin bertahan hidup untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Jadi kita sebelum kita memberi hukuman jadi seorang penghukum, kita pahami kenapa dia berbuat dan melanggar kesepakatan kelas. Ya, yang kedua, kemungkinan besar anak itu melanggar kesepakatan kelas karena dia kebutuhannya itu yaitu cinta dan kasih sayang. Bisa jadi. Kenapa kau nak sekolah dalam seminggu ini? Ini bisa jadi ya. Mama saya bu menikah lagi ke sana. Bapak saya juga menikah lagi ke sana. Dan saya tidak ada yang bangun ibu. Saya tempat nenek pun bangunnya jam 9 bu. Jadi 1 minggu saya nggak masuk. Kita harus pahami, jangan sedikit sudah menjadi penghukum. Kau sudah nggak datang 1 minggu. Hormat bendera, suruh cuci WC. Padahal kita tidak melihat kebutuhan dasar anak itu. Dia punya kebutuhan sebenarnya, yaitu dia butuh cinta dan kasih sayang. Mungkin bisa jadi di rumah dia tidak dapat cinta dan kasih sayang. Kita sebagai guru, sebenarnya apa masalahmu? Kita tanya apa masalahnya. Mamaku bu udah cerai, bapakku udah cerai, jadi nggak ada yang bangun ibu. Nah, ada jam wekermu nak, ayo mulai besok aktifkan jam segini ya nak. Atau ada HP nenek, biar nanti jam 6 ibu telepon aja. Bunyi berarti miss call ibu, bangunlah kau nak. Itu bisa juga jadi solusi. Ya. Kemudian selain itu juga anak itu butuh kebutuhan kebebasan. Ada memang anak tak masuk sekolah 1 hari. Kenapa kau tak sekolah nak? Yang punya sampai matematika 20, IPS 10. Ini dia mau bebas dari PR. 1 hari itu nggak masuk, udah nggak mau bebas otakku dulu. Pusingkan kepalaku, pusing stres kata. Kita pun tidak boleh langsung menghukum. Oke, tapi 1 hari ini ya nak, berikutnya tetap belajar. Nanti masalah jumlah PR kita bisa kita kurangi. Ya, kita harus saling kerjasama. Nak, jangan begini, jangan menghindari. Ya, mau bebas tapi akhirnya kok jadi belajar, tertinggal pelajaran. Boleh. Ya, kemudian selain itu ada juga kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan ini ya seperti biasa. Anak itu senang sama memanggil nama temannya, nama bapak temannya. Yeay, mampus nangis dia. Yeay, nama bapaknya aku tahu. Anak itu senang. Tapi dia tanpa dia sadari kesenangan itu sudah membuat temannya sedih. Jadi mungkin ada yang anak seperti itu, kita panggil dan kita kasih arahan, nak, kau boleh mengambil kesenangan, tapi jangan buat temanmu sedih. Kau boleh berbuat segala macam yang membuat hatimu senang, tapi jangan merugikan orang lain. Nah, itu sebuah solusi. Itulah kebutuhan kesenangan. Yang kemudian kebutuhan kekuasaan. Kelima, kebutuhan
kekuasaan. Dia enggak. Semuanya sambil bergerak gitu. Sambil jalan tuh. Ya. Iya. Kebutuhan kekuasaan. Ya, kekuasaan ini artinya anak itu ingin menguasai. Iya. Artinya kebutuhan kekuasaan ini ada anak yang memang ingin menguasai, mengerajai. Nah, dalam kalau zaman sekarang itu punya geng, ketua gengnya ya kan. Tapi tanpa dia sadari dia ingin berkuasa di kelas itu, tapi banyak temannya yang sedih, banyak temannya yang kecewa, korban perasaan dan sebagainya. Jadi ini kalau kekuasaan ini juga tetap kita panggil juga anak itu. Jikalau ada permasalahan seperti ini, kita beri pengertian bahwa kita boleh menguasai segala sesuatunya, tetapi tidak boleh membuat yang lain merasa tertekan, membuat yang lain sedih. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini semua, mulai dari teori kontrol, budaya positif, dan kebutuhan dasar, itu dengan cara segitiga restitusi. Itu adalah proses kolaboratif atau kerjasama guru dengan murid. Tujuannya adalah menyelesaikan, fokus pada solusi, bukan fokus pada hukuman. Nah, itulah dari yang kami pelajari selama ini dari guru penggerak, bahwa untuk setiap anak yang bermasalah ada cara untuk menyelesaikannya, untuk fokus pada solusi. Nah, sampai di sini ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak? Pas. Oke lah, kita setuju kalau kita buat budaya positif di sekolah kita? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk waktunya ibu-ibu semua, dan sampai jumpa untuk di acara selanjutnya. Oke, selamat siang. Setelah ibu perhatikan, seringkali si Fadil ini terlambat ya nak ya. Ini juga dia datang terlambat ya. Nah, ini dia baru dibilang rupanya terlambat. Kenapa kau terlambat nak? Silakan duduk. Ada apa dengan sayang? Kenapa Fadil sering terlambat nak? Itu bu, jadi saya masih tinggi bu. Oh, yang antar terlambat. Atau jangan-jangan tadi malam main video game ini? Bu. Betul. Enggak. Tinggi bu. Kau kan udah tahu nak, kita sudah punya kesepakatan kelas bahwa kita tidak boleh terlambat. Nah, jadi kalau terlambat sesuai kesepakatan kelas, apa yang harus kita lakukan solusinya? Saya berjanji akan terlambat lagi. Berjanji betul. Ya bu. Nanti kalau terlambat lagi bagaimana? Apa sanksi yang harus kau berikan untuk biar kau berubah berikutnya? Kira-kira menurutmu apa yang cocok? Apa? Apa yang cocok rasamu biar berikutnya kau tidak terlambat? Apa yuk? Nanti bersanksi kalau nggak gitu terlambat terus ini. Kalau menurutmu apa yang cocok?
biar kau berusaha untuk dirimu untuk tidak terlambat. Apa nak? Saya kalau apa Bu? Nah, Kalau bisa tidur yang malam nggak tidur dulu. oh iya, tidur jangan malam-malam lagi. Berarti tadi malam tidurnya malam ini. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Waduh, sampai jam 12. Apa yang membuat kau sampai tidur sampai jam 12? Cuci piring sampai jam 12? Enggak kan? Jadi ngapain? Mau main game. Aduh, jadi berikutnya ya Padil, jangan main game sampai malam ya nak. Jadi jangan lagi diubah sikapnya itu ya nak. Untuk besok kau harus cepat, nanti malam ya, nanti malam jam 9 sudah harus tidur ya. Kerjakan PR dulu, tidur, baru pagi kita bisa cepat bangun, bisa berangkat sekolah dan gak terlambat ya nak. Oke, lain kali ibu gak mau lihat kalau terlambat lagi ya Padil ya. Oke, silakan kembali ke tempatmu. Udah, sekarang kita sudah belajar tentang pangkat 2. Ya, artinya berarti misalnya ini 1 dibaca pangkat 2. 1 pangkat 2. Artinya 1 kali 1. Berapa itu? 1 kali 1? 1. Kalau 2 pangkat 2? 2 kali 2. 2 kali 2. Berapa itu nak? 4. Kalau 3 pangkat 2? 3 kali 3. 3 kali 3. Berapa itu? 9. Aduh. Kenapa terlambat lagi? Coba dulu. Dah. Semalam Padil udah janji nggak akan terlambat lagi, tapi ternyata masih terlambat nak. Kenapa lagi nih? Masih main video game lagi? Hah? Kenapa nak? Jangan dulu main video game, kenapa? Nanti kalau kayak gininya macam mana bisa mengikuti pelajaran di sekolah nak? Jadi apalah yang harus kau lakukan agar berikutnya kau nggak terlambat, biar mengingatkanmu. Mulai besok aku nggak terlambat lagi. Aku kayak mana ya? Video game lagi Bu. Terusnya janji. Kemarin juga janji. Ini juga janji. Oh, janjimu habis ibu kena janji bohong terus. Jadi apalah sanksi yang harus kau lakukan agar kau memang betul-betul besok nggak terlambat lagi? Oh, jadi pompa. Apa itu namanya? Sit up. Nah, sekarang. Iya betul ya. Kalau udah begini berarti untuk ingat ya. Kau sendiri yang memilih sanksimu, silahkan nak sampai 10 ya. Ayo. Oke, tapi berarti ini udah yakin ya. Berarti untuk berikutnya tidak terlambat. Kalau terlambat lagi, masa sit up terus? Itu nggak bagus ya. Memang sih untuk kesehatan kalau sit up, olahraga, tapi intinya itu yang dari hatimu. Benar-benar niat kau memperbaiki dirimu. Untuk berikutnya jangan terlambat ya nak. Ya, harus datang cepat seperti teman-temanmu. Ini sayang loh, materi sudah sebagian, ibu harus ngulang lagi untuk menangkinya. Jadi kan kasihan hidupnya, capek juga ya nak. Oke, mulai besok ibu mau lihat dirimu benar-benar tidak lagi terlambat, jadi anak yang hebat. Oke, cas dulu sama. Oke, silakan duduk. Baiklah anak ibu semuanya, hari ini ada berita menggembirakan. Anak ibu yang kemarin ada 2 kali dia berturut-turut tidak cepat tidur ya, mengakibatkan dia terlambat datang ke sekolah. Ya, anak ibu Padil ya, bersyukur sekali hari ini Padil sudah ada menunjukkan perubahan.
Jadi kedepannya Ibu minta Pak Adin tetap datang, jangan lagi terlambat seperti hari ini ya nak. Udah hebat. Ini baru anak hebat. Yang lainnya juga anak hebat, tidak terlambat. Sudah mengikuti kesepakatan kelas. Untuk hari ini Ibu sangat bangga dengan si Pak Adin. Kita apresiasikanlah si Pak Adin, kita beri tepuk tangan untuk Pak Adin karena dia tidak terlambat. Ayo kita beri tepuk tangan untuk Pak Adin. Terima kasih ya Pak Adin ya. Berikutnya jangan lagi terlambat. Untuk yang lain juga nak, jangan lagi terlambat ya nak. Ibu capek lihat absen terus ini terlambat, jam berapa datangnya ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Kesepakatan kelas kita harus diikuti ya. Itulah baru anak hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena kami sering belajar sambil bermain, dan saya harap kedepannya kami bisa belajar sambil bermain di luar. Saya juga bermain sambil di luar. Saya pun kalau terlambat tidak dimarahi dan tidak dipukul, hanya saya menanggung jawab kesepakatan kelas. Bu Neti hebat.